Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dakri dari kelas A31 akan menerangkan tentang pendidikan luar sekolah dalam perspektif Islam. Pendidikan luar sekolah atau disingkat PLS adalah bentuk pendidikan non-formal yang esensial untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat sepanjang hayat. Dalam konteks Islam, PLS berperan penting dalam internalisasi nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Melalui PLS, masyarakat tidak hanya mendapatkan pendidikan tambahan, tetapi juga penguatan akhlak dan pemahaman keagamaan secara menyeluruh. Pemaparan ini akan membahas peran sejarah, landasan hukum, serta faktor-faktor keberhasilan pendidikan luar sekolah dalam membentuk masyarakat yang islami dan berbudaya. Peran strategi pendidikan luar sekolah. Perlengkapan pendidikan formal, PLS hadir sebagai pelengkap yang memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formalnya. Tidak hanya itu, PLS berfungsi sebagai alternatif pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perluasan akses pendidikan. Melalui program-program yang beragam, PLS memperluas jangkauan pendidikan hingga masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu dapat memperoleh ilmu dan keterampilan secara efektif. Sejarah dan kontribusi pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga. Ilmu pengetahuan diawali dari lingkungan keluarga yang menjadi pondasi awal dalam menanamkan nilai-nilai keislaman secara informal pada anak-anak sejak dini. Tradisi masyarakat. Warisan budaya dan adat istiadat menjadi media transmisi nilai, mendukung pembelajaran yang kontekstual sesuai kehidupan masyarakat. Ajaran agama. Penekanan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam seperti diperintahkan dalam Al-Quran telah memicu tumbuhnya pendidikan luar sekolah dari masa ke masa. Landasan hukum pendidikan luar sekolah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat, termasuk pendidikan non-formal seperti PLS. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengatur penyelenggaraan pendidikan luar sekolah sebagai bagian sistem pendidikan nasional yang resmi dan terstruktur. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 memperkuat legitimasi dan keberlangsungan operasional PLS di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan Islam luar sekolah, konsep dan tujuannya. Proses pembelajaran diselenggarakan di luar sistem sekolah formal, menitik beratkan pada pembentukan karakter berakhlak mulia sesuai syariat Islam. Dasar ajaran Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama, khususnya Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang menggarisbawahi peran Rasul dalam mengajarkan dan mensucikan umat. Faktor penentu keberhasilan PLS Islam. Yang pertama, teknologi relevan. Optimalisasi teknologi sesuai kondisi
lokal, mempercepat akses dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, lembaga masyarakat. Kelembagaan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. Yang ketiga, nilai sosial. Program yang mengangkat nilai sosial menjadikan pendidikan lebih berarti dan berdampak luas. Yang keempat, kemitraan organisasi. Sinergi dengan organisasi sosial memperkuat sumber daya dan jaringan operasional. PLS sebagai pilar pendidikan nasional dan Islam. Alternatif pendidikan. PLS hadir bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai pelengkap dan alternatif pendidikan formal yang inklusif dan adaptif. Pilar pengembangan menjadi pilar kuat dalam mendorong kecerdasan masyarakat secara holistik, termasuk pendidikan keislaman yang bersifat non-formal. Pembentukan pribadi, pembentukan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sebagai tujuan utama PLS dalam kontekstualisasi pendidikan Islam. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. 1. Pendidikan luar sekolah berperan penting, merupakan jalur strategis dalam sistem pendidikan nasional untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mendukung pendidikan Islam, menginternalisasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh di luar pendidikan formal. Yang ketiga, perlu dukungan dan inovasi, optimalisasi teknologi, lembaga, dan kemitraan menjadi kunci keberlanjutan dan keberhasilan PLS Islam. Yang kelima, langkah selanjutnya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menguatkan regulasi untuk memperluas dampak positif PLS di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami terangkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.